Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kama yanbaghi li jalali wajhi wa li 'azimi sultanih. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ibadallah, hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bagi seorang mukmin, kesabaran adalah sesuatu yang selalu ada padanya. Seorang mukmin pastilah selalu bersabar. Bersabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah, bersabar dalam menahan diri dari larangan-larangannya, bersabar dalam menghadapi segala takdir yang pahit baginya. Maka kesabaran tidak mungkin terlepas dari jiwa dan diri setiap muslim dalam kehidupannya sehari-hari. Ibadallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, salah satu dari bentuk kesabaran yang juga harus ada pada seorang muslim, kesabaran yang menghiasi dirinya adalah kesabaran dalam menghadapi dan menerima gangguan orang lain terhadap dirinya, entah itu dalam bentuk kata-kata, ucapan, ataupun itu mungkin sikap dan perbuatan. Yang jelas dirinya terganggu, dirinya sakit hati dan yang semisalnya, dia bersedih atau jengkel karenanya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala menjelaskan, ada beberapa perkara yang kalau difahami dengan baik akan meringankan beban yang dihadapi seorang hamba ketika mendapati gangguan orang lain pada dirinya. Yang pertama, untuk dirinya selalu ingat, selalu sadar bahwa tidak terjadi segala sesuatu di alam dunia ini, bahkan di alam semesta ini, baik yang di atas ataupun yang di bawah, kecuali semua itu dengan ketentuan dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang ciptakan segala sesuatu, yang buruk maupun yang baik. Firman Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah ciptakan kalian dan Allah ciptakan pula segala yang kalian perbuat, segala yang kalian lakukan. Seorang hamba jika mengingat dan menyadari hal itu akan banyak meringankan bebannya. Pada hakikatnya semua itu adalah ciptaan Allah dan kehendaknya. Maka yang seharusnya bagi dia bukan melihat gangguan orang lain terhadap dirinya, tetapi yang dia lihat, yang dia cari, yang dia pelajari adalah sebabnya mengapa mereka bisa mengganggu dirinya, kenapa dirinya tertimpa gangguan orang lain. Perkara kedua masih berkelanjutan dari yang pertama. Jika seorang hamba mengingat dan menyadari pula bahwasanya tidak ada sesuatu kejelekan apapun, sekecil apapun, yang menimpa dirinya, kecuali semua itu pastilah karena sebab dirinya sendiri, karena sebab dosa dan kemaksiatannya. Sesuatu yang tidak mengenakkan dirinya, sesuatu yang membuat dia gelisah, sesuatu yang membuat sempit dadanya, sesuatu yang membuat kesal jiwanya,
sesuatu yang membuat dia sakit hati dan seterusnya, atau bahkan tersakiti fisiknya, nas'allallahu al-afiyah wassalamah. Semua itu musibah dan kejelekan tidak lain dan tidak bukan kembalinya adalah pada diri manusia itu sendiri. Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidaklah menimpa kalian musibah apapun itu yang tidak mengenakkan kalian, kecuali itu pasti sebab ulah tangan kalian sendiri, sebab dosa kalian, sebab kemaksiatan kalian. Pasti ada taksir, ada perintah-perintah Allah atau Rasulnya yang kurang dia patuhi, yang malas dia kerjakan, atau dia memperlambat dan menunda-nunda pelaksananya, atau bahkan larangan yang dia langgar dari larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Wa ya'fu an katsir, dan masih banyak yang Allah ampuni, masih banyak dosa-dosa kalian yang Allah maafkan dan tidak Allah balas. Maka musibah apapun, termasuk gangguan orang lain pada dirimu, adalah karena sebab dosamu sendiri. Jika itu disadari, maka seorang hamba tidak tersibukkan mencela orang, membahas orang, fulan berbuat ini itu kepadaku, kenapa fulan melakukan ini kepadaku, fulan mendolimi aku. Tetapi yang dia sibukkan adalah bercermin dan berintrospeksi diri. Apa yang aku lakukan? Dosa apa yang ada padaku sehingga orang banyak menyakiti aku, banyak berbuat zalim kepada diriku? Dua ini saja sudah mencukupi bagi seorang hamba untuk sadar bahwa yang lebih pantas untuk dikoreksi adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Aqulu ma sami'tum wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa ba'd. Ibadallah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dalam Quranul Karim Allah menyebutkan, membagi tipe manusia dalam menyikapi gangguan orang lain kepada dirinya. Seorang yang disakiti, seorang yang didolimi oleh orang lain, apa respon dan balasan dia kepada mereka? Allah bagi manusia dalam hal itu menjadi 3 bagian. Dalam firman-Nya, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innallaha la yuhibbudz zalimin. Balasan kejelekan adalah kejelekan yang serupa, sama. Tetapi yang memaafkan dan dia berbenah diri berbuat baik, maka pahalanya ada di sisi Allah. Sungguh Allah tidak cinta kepada orang-orang yang berbuat zalim. Maka manusia ada 3 macam. Yang pertama, golongan muqtasid. Mereka adalah jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, yang membalas kejelekan orang kepada dirinya dengan kejelekan yang serupa. Dia balas kejahatan orang, gangguan orang kepada dirinya sepadan dengan apa yang mereka lakukan.
dia mencela, maka dia pun membalas mencela. Orang lain menyakiti dia, dia pun membalas menyakitinya. Serupa dan sepadan dengan apa yang orang lakukan pada dirinya. Golongan yang pertama muqtasid. Golongan yang kedua muhsin, yang jauh lebih baik, dan ini golongan yang terbaik. Afa wa aslaha, dia memaafkan dan dia bahkan berbuat islah, berbuat baik dan membenahi. Fa ajruhu 'ala Allah, Allah janjikan pahalanya ada di sisi Allah. Di dalam hadis diriwayatkan bahwa di yaumul qiyamah nada munadin, ada penyeru yang akan berkata di hadapan seluruh makhluk, man wajaba ajruhu 'ala Allah falyakum, barang siapa yang punya kewajiban pahalanya di sisi Allah, artinya yang mendapat janji dari Allah untuk mendapat pahala besar di sisinya, hendaklah berdiri maju. Wala yaqumu illa man afa wa aslah, dan tidak ada yang berdiri, tidak ada yang maju kecuali orang-orang yang memaafkan dan membenahi. Pahalanya besar yang memaafkan dan membenahi terhadap orang yang menyakiti dan mengganggu dirinya. Kelompok ketiga adalah orang-orang yang zalim, yang Allah katakan Allah tidak cinta kepada orang yang zalim. Mereka ini adalah yang membalas lebih dari kejahatan yang orang lakukan pada dirinya. Mereka ini yang tiada henti-hentinya mengganggu orang yang mengganggu dirinya, padahal hanya sekali. Allah tidak cinta kepada orang-orang yang zalim. Maka manusia tidak lepas dari tiga ini. Muqtasid, dia seimbang, balance, tidak dapat apa-apa di akhiratnya, karena hak dia sudah dia tuntut dan dia ambil di dunia. Dia balas gangguan dan kezaliman orang dengan gangguan dan kezaliman serupa. Yang kedua, orang yang memaafkan dan membenahi, Allah janjikan pahalanya besar di sisi Allah di yaumul qiyamah, dan itu yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan yang ketiga, orang yang zalim, yang membalas lebih dari yang orang lakukan pada dirinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk menjadi orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang diridhai olehnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.